sini saya berkunjung ke MTSN 1 Sumeneb untuk memenuhi tugas pendidikan kesehatan sekolah Bu dari STKIP. Mungkin perkenalan satu persatu dari kelompok kami, itu kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Diana Safitri dari Prodi Pendidikan semester 5. Nama saya Umar Faruk Sama, semester 5, Prodi Pendidikan. Saya Muhammad Rizalullah, Prodi Pendidikan semester 5. Saya Musofian, sama juga Prodi Pendidikan. Langsung saja untuk poin-poinnya Ibu, karena di sini ada 7 poin pertanyaan untuk Ibu selaku penanggung jawab UKS di MTSN 1 Sumeneb. Untuk poin yang pertama yang ingin kami tanyakan kepada Ibu mengenai apa saja perlengkapan UKS yang ada di MTSN 1 Sumeneb. Ya, terima kasih ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Desriani Sukardina, koordinator bagian UKS ya. Ya, Bu. Jadi untuk UKS ya ada beberapa perlengkapan yang harus terpenuhi ya. Ada kelengkapan fisik yaitu seperti kasur ya, bed. Di sini di MTSN 1 Sumeneb ada 4 ya. Kemudian ada lemari obat, ada lemari besi, ini tempatnya yang lain ya. Kemudian meja, dan meja ini meja untuk menulis administrasi dan sebagainya, dan kursi ya. Nah, untuk horden ini, sekat ini kemarin itu diberi penyuluhan oleh bagian Satgas Covid ya. Awalnya kami hanya bagian tengah saja, jadi 2 yang dipisah ya. Jadi untuk perlengkapan bed ini 2 ini untuk bagian putra, sebelah sana baratnya ini untuk putri. Jadi kami sekat bagian tengah. Ternyata awal pandemi ya, kami dapat kunjungan dari Satgas Covid Kabupaten. Ini harus disekat antar kasur ya. Jadi kami menambah kelengkapan ini ya sebagai prasyarat UKS sehat gitu ya. Selain itu, selain kelengkapan fisik, ada struktur organisasi ya. Ini ya struktur organisasi ya. Nanti sambil difoto, kemudian programnya itu meliputi trias UKS ya. Yang pertama tadi itu melaksanakan pendidikan kesehatan ya. Yang kedua apa? Menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dan yang ketiga menciptakan lingkungan. Ya, jadi kami jabarkan dari trias UKS itu menjadi program kerja kami selama 1 tahun. Yang di sini memang belum kami ubah karena memang sejak pandemi kami tidak menempati UKS ya. Kalau menempati UKS berarti ada yang sakit, dan itu bahaya bagi kami ya. Jadi tapi kami secara aman ada di laptop ya, yang sampai kepala sekarang ini kan sudah almarhum kepalanya ya. Yaitu selain perlengkapan fisik, jadi ada buku yang harus kami sediakan ya. Jadi ada buku notulen kegiatan ya, ini untuk mencatat kegiatan UKS. Kemudian buku administrasi UKS, buku rujukan. Nah ini yang penting ya, ini rujukan kita kerjasama dengan Puskesmas Pandian. Jika ada siswa sakit, kita pakai buku rujukan dan kartu siswa ya. Jadi pengobatannya nanti gratis. Kemudian ada buku kunjung siswa dari kelas 7, 8, 9. Nah ini digunakan jika ada siswa sakit. Ditulis di sini siapa saja yang masuk ke UKS dan dia keluhannya sakit apa, dan pengobatan P3K-nya itu apa, ada di buku kunjung siswa. Kemudian ada buku ini ya,
agenda, surat masuk dan surat keluar. Yang kadang dari puskesmas itu ada surat misalnya mau melaksanakan penyuluhan atau mengadakan screening, itu ada surat masuk kami tulis di agenda. Kemudian ada buku kas ya, jadi dari sekolah kita di per bulan dikasih berapa ya nominalnya, nanti itu bisa untuk pembiayaan obat ya, dan mungkin kebutuhan dasar siswa yang sakit ya seperti air itu ya. Terus buku tamu ya, buku tamu untuk umum misalnya dari pihak puskesmas, dari pihak dinas gitu, kami juga ada ya. Jadi itu kelengkapan yang lainnya ya. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan dari UKS MTS 1 Sumeneb ini? Kelebihan ya, saya rasa kalau kita bicara kelebihan sebenarnya orang lain yang bisa menilai ya, tapi menurut kami, standar kami ya, kami alhamdulillah ya, jadi kelebihan di fisik ya, alhamdulillah dari pihak sekolah ya, kelengkapan ini ya termasuk kelebihan menurut saya, karena ada sekolah-sekolah yang masih istilahnya belum mempunyai ruang khusus ya, jadi elok selepaki di ruang mana gitu, tapi kalau di sini alhamdulillah dari segi sarana sudah mencukupi. Dari segi kekurangan ya, UKS kami tidak punya kamar mandi khusus ya, karena ada beberapa sekolah ya yang sempat kami kunjungi di sekolah di Jawa atau di sekolah di beberapa sekolah di Sumeneb itu lengkap dengan kamar mandi ada di dalam ya. Jadi untuk sementara UKS kami seperti ini dulu ya, tapi di sebelah ruangan ini ada kamar mandi, tapi ini tidak khusus UKS tapi khusus untuk bagian PU ya, ya seperti itu. Ya Bu, untuk selanjutnya pendidikan kesehatan sekolah masuk dalam pelajaran kelas atau tidak? Iya, nah itu bagian trias UKS yang keberapa coba tadi? Nomor 1 ya? Iya, melaksanakan pendidikan kesehatan sekolah dalam pelajaran kelas. Ya, itu dimasukkan, itu pelajaran penjaskes atau PJUK ya, salah satunya seperti itu. Dan dari segi agama di IPA juga ada ya, tentang reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi. Terus dari segi gizi itu sistem pencernaan itu ada di materi kelas 2. Terus di agama bersuci itu ya, bersuci, mandi itu yang ada di pelajaran agama itu ada. Ya, itu menurut saya seperti itu. Baik, ini selanjutnya itu apa tujuan dari UKS MTSN sebenarnya? Nah, tujuan kita itu kembali ya kepada trias UKS ya. Jadi memberikan pendidikan kepada anak tentang kesehatan. Yang kedua tadi memberikan pelayanan ya agar anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang ketiga lingkungan sekolah ya, jadi adanya kerjasama, tujuannya membentuk kerjasama yang baik antara sekolah dan lingkungan masyarakat itu ya. Tetap tujuan UKS itu kita berpedoman pada trias UKS ya. Baik Bu, mungkin juga pertanyaan selanjutnya nomor 5, yakni bagaimana pembinaan kesehatan lingkungan sekitar sekolah juga termasuk di trias UKS itu ya Bu? Ya, ini yang ketiga ya. Yang ketiga ya, pembinaan kesehatan lingkungan sekitar sekolah ya. Ini biasanya kalau dulu ya sebelum pandemi ini ada kerjasama dengan pihak desa seperti dari PKK itu ya desa ya, dan bagian dari kecamatan itu ya. Jadi ada kerjasama lah tadi ya, sesuai dengan trias UKS yang ketiga tadi yang hubungannya dengan lingkungan masyarakat sekolah
baik, lanjut poin yang ke-6 tentang bagaimana manfaat UKS yang ada di MTSN. Secara umum saja ya, jadi manfaat UKS itu sangat berperanan, ya, bermanfaat sekali dalam membantu siswa dalam yang pertama, jika ada siswa sakit, ya, atau kecelakaan ringan, kami bisa membantu dalam hal P3K-nya, pertolongan pertama ya. Jadi kalau sudah kami rasa sulit, kami rujuk ke puskesmas. Jadi UKS itu secara umum bermanfaat dalam membantu melayani siswa ya dalam keadaan sakit. Ya. Sebenarnya ya banyak ya manfaatnya. Iya. Jadi UKS itu luas ya, bukan hanya itu, tapi secara umum ya seperti itu. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir, bagaimana pemanfaatan UKS di masa pandemi saat siswa masuk sekolah? Oh ya, terima kasih. Jadi peranan kami ya selama masa pandemi ini ya, jadi kami pihak UKS tetap ya melaksanakan tugas kami sebagai mestinya ya berdasarkan trias UKS tadi. Nah, pada masa pandemi kami itu menyiapkan segala sesuatunya dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan yang harus dipenuhi seperti sabun, kemudian HS ya, hand sanitizer ya, itu ya HS ya. Jadi setiap pagi ada petugas ya yang membantu saya ya, pembina UKS juga itu menyiapkan sabun ya, kemudian HS ya, kemudian apa itu semprotan itu ya itu ya. Jadi oleh sekolah itu dilimpahkan kepada bagian UKS sebagai penanggung jawab itu. Kemudian pengadaan apa itu nanti masker, nah ya itu menjadi tanggung jawab kami itu. Baik, terima kasih Bu. Mulai tadi dari poin pertama sampai poin terakhir kita sudah mengetahui seberapa jauh tentang UKS yang ada di MTSN Sumeneb. Semoga apa yang kita dapat dengan wawancara dengan Ibu semoga bermanfaat untuk kita nanti, dan juga Ibu diberi kesehatan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam